Halo semuanya, perkenalkan saya Ellen Gandurung dengan NIM 03201904 dan dosen mata kuliah Suster Imelda Derang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan rheumatoid arthritis. Apa sih definisi RA itu? RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistematik kronik dan progresif, dengan target utama adalah sendi. Sendi yang dikenai terutama sendi kecil dan menengah secara simetris. Rheumatoid tidak hanya mengenai lapisan sinovial sendi, tetapi juga dapat mengenai organ-organ di luar persendian seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Etiologi RA. Etiologi yang pasti belum diketahui. Terjadinya respon autoimun yang mempengaruhi membran sinovial sendi. Tidak diketahui apa yang memicu respon awalnya. Antibodi atau disebut faktor reumatoid sering ditemukan pada pasien dengan RA. Disarankan bahwa antibodi ini bergabung dengan antibodi lain dan membentuk kompleks antibodi. Kompleks ini bertempat di sinovium dan jaringan ikat lainnya, menyebabkan peradangan lokal dan sistemik, dan mungkin bertanggung jawab atas perubahan destruktif RA dalam jaringan tubuh. Asal-usul faktor reumatoid tidak jelas, tetapi kecenderungan genetik kemungkinan. RA mempengaruhi orang-orang dengan riwayat keluarga penyakit ini 2-3 kali lebih sering daripada populasi lainnya. Patofisiologi. Inflamasi dan bahan kimia menyebabkan sinovitis. Peradangan sinovium. Ketika peradangan berlangsung, sinovium menjadi kental dan akumulasi cairan menyebabkan pembengkakan dan nyeri sendi. Panus destruktif atau pertumbuhan jaringan sinovial baru yang disaring dengan sel-sel peradangan, mengikis tulang rawan sendi dan akhirnya menghancurkan tulang di dalam sendi. Pada akhirnya panus dikonversi menjadi jaringan bertulang yang mengakibatkan hilangnya mobilitas. Deformitas sendi dan keropos tulang sering terjadi pada RA akhir. Sendi sinovial bukan satu-satunya jaringan ikat yang terlibat dalam RA. Setiap jaringan ikat mungkin terpengaruh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, perikardium, paru-paru, dan jaringan subkutan. Hasil dari keterlibatan sistem tubuh adalah kerusakan atau kegagalan organ atau sistem. Kematian dalam terjadi jika penyakit tidak menanggapi pengobatan. Banyak pasien mengalami remisi spontan dan eksaserbasi atau peningkatan RA. Gejala penyakit dapat hilang tanpa pengobatan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Maka penyakit ini dapat memburuk sama tak terduga. Eksaserbasi biasanya terjadi ketika pasien mengalami stres fisik atau emosional, seperti operasi atau infeksi. Nah, ini ada patofisiologinya, dan inilah bagan-bagannya, di mana faktor resiko ada terbagi di atas wanita, RPK, RA, dan kebiasaan merokok. Kepada wanita, ada yang mempengaruhi yaitu usia produktif dan menopause. Di usia produktif, di mana kadar estrogen yang masih cukup itu sangat tinggi, lalu menghambat apoptosis, yaitu sel B autoreaktif. Yang menghasilkan sel B autoreaktif itu memproduksi autoimun, di mana resiko RA sangat tinggi pada wanita. Yang kedua, di menopause. Ketika hormon estrogen menurun, maka ekspresi FOXP3 juga menurun. Difungsi regulasi tetap menurun dan self tolerance-nya juga menurun. Nah, di RPK RA ada pewarisan sel epitope pada alel HLA DRB4, di mana ada produksi MHC2 yang dapat menginduksi produksi autoimun ACCP. Di kebiasaan merokok, ketika proses sterilisasi meningkat, maka aktivitas anti-ACCP juga meningkat. Tanda dan gejala. Pada setiap orang, gejala rematik merasakan berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum yang
dirasakan dari penyakit rematik. Yang pertama itu ada kekacauan pada dan seputar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. Yang kedua ada bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. Yang keempat bengkak dan nyerinya umumnya terjadi pada pola yang simetris atau nyeri pada sendi yang sama di kedua sisi tubuh dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. Yang kelima sakit atau radang dan terkadang bengkak di bagian persendian pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. Yang terakhir sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian bahkan sekaligus di berbagai persendian. Di pemeriksaan diagnostik, tidak ada tes diagnostik spesifik yang mengkonfirmasi RA, tetapi beberapa tes laboratorium membantu mendukung diagnosis. Peningkatan sel darah putih dan trombosit adalah tipikal, kecuali pasien memiliki sindrom Felty. Sekelompok tes imunologis biasanya dilakukan dan temuan khas untuk pasien dengan RA yang meliputi yang pertama adanya faktor reumatoid atau RF dalam serum. Yang kedua, penurunan jumlah sel darah merah atau RSBC. Yang ketiga, penurunan komplemen C4. Yang keempat itu ada meningkatkan tingkat sedimentasi eritrosit atau SRR. Yang selanjutnya ada tes antibodi, antinuklear positif atau ANA. Dan yang terakhir ada tes protein C reaktif atau CRP positif dapat menunjukkan agresivitas penyakit. Selanjutnya ada komplikasi. Jika reumatoid tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama itu ada cervical myelopathy. Yang kedua ada carpal tunnel syndrome. Yang ketiga ada sindrom Sjögren. Yang keempat ada limfoma. Yang kelima ada penyakit jantung. Penanganan dan prognosis. Seperti pada pasien osteoartritis, pasien dengan RA mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri dapat mengganggu mobilitas atau kemampuan untuk melakukan ADL. Terapi obat sering dibutuhkan untuk meredakan atau mengurangi rasa sakit, serta memperlambat perkembangan penyakit. Yang pertama ada obat, yang kedua ada terapi komplementer, yang ketiga aplikasi panas atau mandi panas, membantu mengurangi kekakuan sendi dan membuat olahraga lebih mudah bagi pasien. Yang keempat, operasi. Yang kelima, perawatan kolaboratif. Yang kedua itu ada prognosis. Beberapa kemungkinan prognosis umum pada pasien RA yaitu yang pertama ada peradangan persisten, yang kedua kerusakan sendi multifel saat peradangan berlanjut, yang ketiga penurunan mobilitas dan rentang gerak, dan yang terakhir ada nyeri dan kekakuan yang gagal membaik dengan pengobatan. Proses keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian, di mana pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan. Untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menangani masalah klien, sehingga dapat memberi arah terhadap tindakan keperawatan. Seperti yang pertama anamnesis, di mana anamnesis dilakukan untuk mengetahui identitas meliputi nama, jenis kelamin, alamat, agama, bahasa yang digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik sangat berguna. Untuk mendukung data anamnesis, pemeriksaan fisik juga dilakukan per sistem B1 sampai B6 dengan fokus pemeriksaan B6 atau BOM yang dikaitkan dengan keluhan klien. Diagnosa yang muncul pada RA. Yang pertama itu ada nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agen fisik, penumpukan cairan atau proses peradangan, kerusakan sendi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik.
yang berhubungan dengan enggan untuk memulai gerakan, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, penurunan ketahanan. Yang ketiga ada ketidakefektifan performa peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi, kurang sumber, tidak mencukupi sistem dukungan, dan nyeri. Yang keempat ada defisit perawat diri, yaitu mandi, berpakaian, makan, eliminasi, yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kelemahan, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, penghambat lingkungan. Yang ketiga ada intervensi, nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agen fisik, penumpukan cairan atau proses peradangan, kerusakan sendi. Manajemen nyeri, ada independen. Yang pertama, selidiki laporan nyeri. Yang kedua, anjurkan klien mengambil posisi yang nyaman. Yang ketiga, tempatkan dan pantau pemakaian bantal. Yang keempat, dorong perubahan posisi sering. Yang kelima, anjurkan bawa klien mandi siram atau mandi pancur. Yang selanjutnya, beri kompres hangat ke sendi. Selanjutnya, beri pijatan lembut. Lalu beri medikasi sebelum aktivitas. Dorong pemakaian teknik manajemen stres. Yang kedua ada hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan enggan untuk memulai gerakan, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, dan penurunan ketahanan. Ada pemberian posisi. Yang pertama independen. Pemberian posisi ulang dengan sering menggunakan personal yang memadai. Menunjukkan dan membantu teknik pemindahan dan pemakaian alat, mobilitas misal walker, tongkat atau trapeze. Posisi dengan bantal, berikan dukungan sendi dengan bidan. Lalu anjurkan menggunakan bantal kecil atau tipis di bawah leher. Dan ada kolaboratif, di mana disediakan kasur busa atau kasur kanan alternatif. Dan yang terakhir ada konsultasi dengan terapis fisik dan okupasi dan spesialis vokasional. Yang ketiga, ketidakefektifan performance peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi, kurang sumber, tidak mencukupinya sistem dukungan dan diri. Ada pengembangan peran. Yang pertama, independen. Dorong verbalisasi tentang keprihatinan terhadap proses penyakit dan harapan di masa mendatang. Yang kedua, diskusikan persepsi klien terhadap bagaimana orang terdekat mempersepsikan keterbatasan. Yang ketiga, catat perilaku menarik diri. Yang selanjutnya adalah libatkan klien pada perencanaan, asupan, dan penjadwalan aktivitas kolaboratif. Kenali sumber komunitas, kelompok, dukungan lokal dan nasional. Anjurkan konselor vokasional atau pekerjaan sesuai indikasi. Yang keempat ada defisit perawatan diri, di mana ada bantuan perawatan diri. Pertama itu ada independen. Tentukan tingkat fungsi biasanya menggunakan klasifikasi tingkat fungsional. Biasanya 0 sampai 4 untuk status karena alutan atau eksarsibasi penyakit dan kemungkinan perubahan yang sangat tinggi diperkirakan. Selanjutnya, pertahankan mobilitas, kendalikan nyeri, dan program olahraga. Beri waktu yang cukup bagi klien untuk menyelesaikan tugas hingga tingkat kemampuan tertinggi. Kaji hambatan, keikutsertaan dalam perawatan diri. Kenali sumber alat yang dibutuhkan, misalnya pengangkat, dudukan toilet yang ditinggikan, atau kursi roda. Ada konsul dengan spesialis rehabilitatif, misalnya terapi okupasi. Lalu atur untuk konsultasi dengan lembaga lain, misalnya layanan perawatan di rumah atau di tempat lainnya. Yang keempat itu ada implementasi keperawatan, di mana implementasi keperawatan ini adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada evaluasi keperawatan, di mana perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan klien terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi pengkajian kemajuan status kesehatan klien,
membandingkan respon klien dengan kriteria hasil, dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah dan kemajuan pencapaian tujuan keperawatan klien. Baiklah semuanya, cukup sekian pemaparan saya tentang RA. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.